Halo semua, kembali lagi sama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan kemarin ya, jadi Champions League, Europa League sama Liga Inggris. Ya sebelumnya maaf waktu saya belum sempat bikin video lagi soalnya emang banyak kesibukan juga. Jadi kali ini baru sempat bikin video lah gitu. Yang pertama saya akan bahas dulu tentang apa ya, Chelsea dulu aja. Chelsea ini mulai bangkit ya, main 3 back sama seperti Tuchel dulu, tapi mungkin ada perbedaan sehingga dan pemainnya lebih bisa adaptasi dengan sistem 3-4-3 yang jadi ya. Jadi sekarang mulai bangkit dan menang 2-0 lawan Dortmund, comeback. Jadi di leg pertama mereka kan kalah 1-0, kemudian di leg kedua ini mereka menang 2-0 Chelsea lawan Dortmund. Tapi Dortmund saja ini melawan, bahkan mereka menciptakan position lebih banyak, tapi peluangnya sama sih, 13 shots banding 4 shots, dua tim sama. Kalau secara statistik Dortmund, tapi ya Chelsea lebih efektif dan bagusnya lagi setelah 1-0 Chelsea dapat penalti dan penaltinya diulang 2 kali gol ya. Jadi ya sedikit bisa dibilang burung, tapi ya emang layak menang karena Dortmund juga nggak ciptakan peluang gitu. Selamat buat Chelsea yang lolos ke 8 besar, dan juga ya sekaligus di Liga Chelsea juga main lagi dan menang 3-1 lawan siapa itu, Leicester ya. Ya Leicester ini, tapi Leicester lawan loh. Ini sama kayak Dortmund, Leicester tuh lawan, cuma ya mereka nggak efektif juga peluangnya. Bahkan shot on targetnya lebih banyak 7 dan shotnya 17. Emang Leicester ini kan mainnya counter, jadi posisinya emang kalah, tapi Chelsea ini lebih apa ya, efektif juga. Dan ya gol pertama itu pengaruh. Jadi mulai gol pertama si Ben Chilwell yang golnya itu spektakuler, aku ya kaget itu bisa volley, itu gila, itu luar biasa golnya. Jadi itu luar biasa, dan kipernya juga agak bagus sih, kipernya Leicester. Harusnya itu dia harusnya bisa ditahan, tapi ya yang kaget sih, pantasan mereka di papan bawah kalau kipernya gini. Kemudian Kai Havertz dapat gol, bukan Kai Havertz sih, jadi Pat Sendaka dari Leicester City berhasil menyamakan kedudukan, golnya juga cukup bagus. Kemudian tapi sebelum babak pertama berakhir, plus 6 ya, gila, injury time-nya plus 6 menit, Kai Havertz itu tak gol lagi, 2-1 di babak pertama. Kemudian babak kedua Mateo Kovacic masih cetak gol, dan akhirnya si Mudryk yang dibully itu masih cetak assist lah. Tapi ya tetap nggak layak 100 juta sih bagi saya si Mudryk. Dan ditambah lagi Leicester dapat kartu merah di menit akhir di Wout Faes ini, yang kalau nggak salah yang cetak 2 gol bunuh diri lawan Liverpool ini. Jadi ya ini back ini kayak David Luiz ini dulu. Ini parah, ini back satu ini. Ya layak menang lah intinya Chelsea. Dan ya walaupun menang tapi masih 10 besar ya. Jadi masih harus menunggu lawannya terseok-seok baru bisa naik peringkat. Kemudian ya langsung bahas MU dulu karena aku jadi bahas, enggak sih, jangan MU sih, nanti bahas Champions League dulu. PSG lawan Bayern. PSG itu ya di atas kertas masih seru ya, dari dua tim bintang bertabur bintang. Tapi ya kalau PSG itu yang bintang itu cuma lini depannya dan kipernya. Ya tambah Sergio Ramos juga sih. Jadi sisanya ya hancur. Terutama lini tengahnya. Jadi ini kelihatan tim jomplang banget. Padahal tuh ngelawan loh, PSG itu juga ngelawan, tapi masalahnya ya itu lini tengahnya dihancurkan sama Bayern. Kalau secara statistik ya, padahal Bayern tuh kalah possession loh, Bayern lebih dibiarkan Bayern kalah possession, PSG lebih dibiarkan pegang bola, tapi ya PSG ya hancur sih. Ini banyak pemain kayak Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti juga gak bagus. De Pereira ini siapa? Ya sama Marquinhos kayak yang cuma ya yang lain ini jomplang, jadi betul-betul jomplang, dan semua bola itu pasti ke Mbappe dan Messi menyerang depannya. Jadi ya gampang dibaca sama Bayern. Pertama belum ada gol dan dua saling melawan. Babak kedua baru, tapi ya sebelum itu yang lucunya si Choupo-Moting sempat di menit 50 itu menahan bola tembakan temennya. Itu kalau nggak ditahan tuh mungkin bisa gol itu, dan dia dalam posisi offside. Dia ya Pak juga cukup penting, walaupun akhirnya dicetak gol di menit 61 ya, gol tap-in. Tapi ya ini penyerang nggak bagusan sekelas Bayern.
Kemudian cuma kuat bola atas saja. Dan setelah gol pertama ya PSG ini lebih banyak diserang ya, jadi dan kemudian di menit akhir Gnabry masih cetak gol di menit 89. Ya ini membuktikan bahwa PSG nggak layak ini masuk juara Liga Champions kalau skuadnya kayak gini. Dan juga Galtier ya pelatih biasa ya, dia lebih mungkin ke kayak Mourinho, jadi untuk motivasi pemain tapi taktik biasa gitu. Dan ada Neymar pengaruh juga. Oh ya, satu lagi ada Neymar pengaruh, karena Neymar yang bisa melewati lawan tuh Neymar. Jadi ya parah sih ini. Oh ya, setelah itu PSG menang 2-1 lawan Brest di Ligue 1. Ya sekitar itu aja. Dan masih belum ada Neymar. Ya paling ya cocoknya main di Liga Prancis saja nih PSG nih, jago ganteng kayak Bayern. Kemudian ya kita ke Liga Eropa. Bahas apa dulu ya? Arsenal dulu aja lah. MU nanti aja. Klub lawan nanti. Di Arsenal dulu. Arsenal seri lawan Sporting Lisbon. Ya ini bukan hasil yang bagus tapi ya Arteta rotasi pemain. Jadi yang diturunkan ini beberapa pemain cadangan kayak Reiss Nelson, Fabio Vieira, Kiwior. Saya Kiwior baru debut ini. Matt Turner kipernya. Ya sisanya baru pemain inti. Ya dua sama. Ya ini masih oke, soalnya main di Sporting Lisbon kan. Jadi kandangnya Sporting dulu, nanti leg kedua paling dihancurkan sama Arsenal. Tapi ya kipernya ini emang hancur sih, kipernya Arsenal, Matt Turner ini. Itu harusnya dia keluar garis tapi dia kayak tetap di dalam garisnya dia. Maksudnya dia harusnya pas corner itu boleh tangkap kan, boleh deket dia, tapi dia diam aja. Jadi dia di depan gawang dan akhirnya kebobolan. Kalau nggak salah di gol keduanya Sporting Lisbon sejak Paulinho ini. Padahal Arsenal sempat unggul dulu lewat Saliba, kemudian disama-sama Inacio 1-1 di babak pertama. Kemudian Paulinho cetak gol, jadi comeback. Sporting sempat comeback, tapi syukurnya si Morita cetak gol bunuh diri. Dia ini lebih menguntungkan Arsenal lah kalau kalian. Dia nggak apa, mungkin Arteta ya sudahlah, seri nggak apa-apa. Tapi di Liga mereka bagus. Di Liga mereka bagus ngalahin Fulham 3-0. Lewat golnya 2 Gabriel Beck sama Gabriel Martinelli, kemudian ditambah Martin Odegaard. Cuma golnya di babak pertama ya by the way. Jadi babak kedua mungkin mulai ngefur. Dan bagusnya lagi di sini Gabriel Jesus mulai main, jadi akhirnya dia pulih lagi. Walaupun dia nggak cetak banyak gol, tapi perannya dia sangat penting juga pemain. Visinya bagus, jadi baguslah dia main lagi. Cuma ya mungkin jadi yang penting konsistensi aja bagi Arsenal. Dan Fulham memang parah ini pelatihnya siapa itu Marco Silva ya, betul. Ini parah sih Marco Silva ini. Cuma bisa counter apa nggak bisa cetak peluang, cuma 2 peluang 2 shot on target. Arsenal 15 7 shot on target, jadi parah sih. Fulham ini emang layak kalah. Itu aja. Kemudian terakhir Manchester United ya, setelah dibantai 7-0 lawan si Liverpool ya di Europa League mereka bangkit ya, menang 4-1. Itu jadi Erik ten Hag itu kasih line up yang sama persis. De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Anthony, Bruno Fernandes, Rashford, Weghorst. Ini persis sama yang dibanding Liverpool kemarin. Ya mungkin Erik ten Hag pengen buktiin bahwa ini cuma kebetulan aja, jadi buktiin bahwa maksudnya dia mungkin bilang ke pemain ya, buktikan bahwa kemarin cuma kebetulan, jadi sekarang kan harus hancurkan Betis, dan mereka menghancurkan Betis. Rashford cetak gol cepat di menit 6, kemudian tapi sempat disamakan ya, jadi di babak pertama MU sempat seri disamakan sama Betis lewat Ayoze Perez. Ini kalau nggak salah mantan striker Newcastle ya. Kemudian di babak kedua baru mulai menggila 3 gol langsung Anthony, Bruno Fernandes, dan Weghorst. Anthony cetak gol indah, Bruno Fernandes ya gol oke. Kemudian akhirnya si Weghorst setelah berapa lama cetak gol akhirnya cetak gol lagi. Atau ini gol pertama yang mungkin Liga Eropa. Jadi ya layak menang, dan ya paling ya mereka yang lolos. Walaupun nanti kedua main di Real Betis, tapi Real Betis sebenarnya 3-0. Ya lihat kualitasnya pemain MU sih nggak yakin sih bisa lolos. Jadi ya 99% MU yang lolos.
Kemudian di Liga mereka main lagi lawan Southampton. Ya ini jadi dari menit ke-34 itu mereka MU main dengan 10 pemain ya, karena Casemiro dapat kartu merah. Ada yang bilang itu nggak layak, tapi sebenarnya itu layak. Jadi dia emang mau kena bola itu, tapi kakinya itu agak ke atas. Jadi karena kakinya ke atas itu agak, maksudnya itu kena kaki itu bahaya, tackle-nya berbahaya dan layak merah. Itu bisa menghancurkan karir pemain itu. Jadi kaki ya Casemiro kan tackle harus dibawa, dan juga ya jangan terlalu agresif juga, bahaya. Sudah berapa kali dia dapat kartu merah di Liga Inggris ini. Main dengan 10 pemain ya apa ya, yang mulai berkurang. Dan ya di sini yang paling itu tiang ya. Jadi betul-betul dari Southampton, dari MU itu dapat berapa bola tapi kena tiang, jadi nggak jadi gol. Ward-Prowse dapat 2 free kick hampir jadi gol, tapi sayang tipis. Kemudian ya MU akhirnya karena nggak ada pilihan dan masukkan 3 Lord di menit akhir, itu Fred, Scott McTominay sama Harry Maguire, langsung 3 sekaligus menetikan bench ini. Serius ya, apa ya, juga ya sekarang Southampton main dengan 11 pemain, Southampton melawan. Jadi ya, tapi ya akhirnya 0-0 karena finishingnya nggak bagus. Kalau dari statistik ya Southampton berdominasi ya. Ya kan wajar sih MU main dengan 10 pemain, tapi ya MU lawan rank 20 loh di kandang seri ya. Jadi ini hasilnya nggak bagus juga buat MU, walaupun fansnya mungkin beralasan oh kok kan main 10 pemain ya, tetap aja harusnya itu bisa menang tipis lah, 1-0 lah, lawanmu peringkat 20 kok. Ini membuktikan bahwa Liga Inggris kompetitif ya. Jadi tim kecil pun yang papan bawah bisa ngalahin tim besar, kayak kemarin juga Liverpool itu kalah Bournemouth 1-0. Jadi ya nggak ada yang bisa diremehkan di Liga Inggris ini klubnya. Ya itu aja sih, saya terima kasih teman-teman.